Kita kembali lagi bersama Mas Win. Sebelum jeda, kita sudah sepakat bahwa force seperti marah, takut, itu menguras energi. Sementara power seperti cinta, akal, itu menciptakan dan mengisi. Sekarang, bagaimana cara kita sebagai manusia biasa menggeser diri kita dari force yang sering muncul ke power? Ini bagian yang paling penting dan paling praktis. Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita praktikkan setiap hari. Langkah 1, stop memberi bahan bakar. Mulailah mengakui. Langkah pertama adalah menghentikan narasi. Ketika kita berada di level force, misalnya kita panik, takut, kita cenderung membuat cerita panjang di kepala kita. Pasti nanti begini, pasti saya akan gagal semua. Ini salah saya. Ya, overthinking itu. Tepat. Narasi inilah yang memberi bahan bakar pada force. Cara menghentikannya, begitu Anda menyadari ada emosi negatif, jangan biarkan diri Anda membuat cerita tentangnya. Cukup katakan, saya merasa takut saat ini, titik. Jadi kita hanya mengakui tanpa menghakimi. Ya, dengan mengakui Anda mengambil sedikit kendali. Anda memisahkan diri Anda dari emosi itu. Ini adalah lompatan pertama menuju keberanian, yaitu level di mana Anda mulai berkata, saya mengakui ini terjadi, dan sekarang saya punya pilihan. Langkah kedua, prinsip tangga. 1 derajat lebih tinggi dari posisi kita sekarang. Seringkali dari panik sulit sekali rasanya untuk langsung bahagia. Apakah kita harus langsung ke level cinta? Tentu tidak. Itu tidak realistis. Ini adalah langkah kedua, prinsip tangga. Karena skalanya logaritmik, kita hanya perlu menargetkan 1 tingkat energi di atas dari posisi kita sekarang. Beri saya contoh praktisnya. Misalnya Anda sedang berada di level apatis di mana rasanya malas dan ingin menyerah. Itu adalah energi yang paling rendah. Lalu apa level yang 1 tingkat lebih tinggi? Mungkin level keinginan. Loh, keinginan itu kan bisa jadi keserakahan, bukannya negatif. Dalam konteks ini, keinginan memberi Anda dorongan untuk bergerak, yang jauh lebih baik daripada menyerah. Apatis. Anda gunakan force, dorongan untuk ingin sesuatu sebagai bahan bakar untuk melompat ke level berikutnya. Jadi dari saya menyerah pada keadaan, menjadi saya ingin keluar dari situasi ini. Ya, kemudian dari keinginan Anda bisa melompat ke keberanian. Saya berani mengambil tindakan untuk mendapatkan yang saya inginkan. Selalu cari tindakan, bukan pemikiran. Tindakan adalah ciri khas power. Langkah 3, menggunakan kekuatan niat, aktivasi power. Setelah kita melintasi keberanian, bagaimana kita menjaga diri di wilayah power yang lebih tinggi seperti penerimaan dan akal. Ini langkah terakhir dan yang paling kuat, fokus pada niat. Setiap kali Anda akan berbicara, mengambil keputusan, atau berinteraksi, tanyakan pada diri Anda, apakah niat saya saat ini untuk memenangkan argumen atau menyelesaikan masalah? Jika saya ingin menyelesaikan masalah, itu power. Ya, itu adalah penerimaan dan akal. Anda melepaskan ego Anda yang butuh force untuk didengar, dan Anda fokus pada kebenaran objektif. Ini juga berlaku untuk memaafkan. Memaafkan adalah energi power tertinggi karena Anda melepaskan semua force yang Anda pegang terhadap orang lain, dan energi Anda pun bebas. Jadi beralih dari force ke power itu bukanlah tentang berpura-pura bahagia, melainkan tentang tanggung jawab dan integritas di setiap niat kita. Tepat sekali. Ketika niat Anda murni dan berintegritas, energi positif atau power akan mengalir dengan sendirinya. Luar biasa Mas Win. Terima kasih atas pencerahannya. Bagi pendengar yang ingin tahu lebih lanjut,